A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah, seluruh yang menyaksikan acara ini, mudah-mudahan semuanya kita dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian harapan kita, pertemuan kita pada kali ini juga akan kita harapkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita pada hari ini dan juga hari-hari sebelumnya dan juga hari-hari seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Hari ini sudah masuk 25 Zulqaidah. Maka dalam pertemuan kali ini izinkan saya akan menyampaikan tentang amalan-amalan di sekitaran bulan Zulhijjah. Apa-apa sajakah yang perlu kita laksanakan dalam menghadapi bulan Zulhijjah ini? Amalan-amalan apa saja yang paling utama yang kita laksanakan ketika nanti kita sudah masuk pada bulan Zulhijjah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum menyampaikan kajian ini, maka saya terlebih dahulu menyampaikan beberapa keterangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentang keistimewaan kita dalam melaksanakan acara ini. Pertama, tentu kita berniat dulu duduk di masjid ini beriktikaf. Sengaja aku beriktikaf di dalam masjid ini karena Allah Ta'ala, agar bertambah pahala-pahala yang akan kita dapatkan insyaallah, yang dicatat oleh para malaikat. Nah, semuanya kita ya berniat iktikaf. Sengaja aku beriktikaf di dalam masjid ini untuk mendengarkan kajian ilmu karena Allah Ta'ala. Lalu kemudian yang ingin saya sampaikan adalah kata Nabi dalam sebuah keterangan hadis, barang siapa yang sholat jamaah subuh, kemudian dia berdiam di dalam masjid hingga terbit matahari, lalu kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat isyraq, maka Allah berikan ganjaran pahala haji. Nah, ini juga luar biasa yang perlu kita amalkan. Jadi sholat jamaah, kemudian kita duduk beriktikaf, lalu terbit matahari, kemudian sholat sunat 2 rakaat. Allah berikan ganjaran pahala seperti pahala haji. Lalu yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah, ini mungkin hadis ada agak panjang, bahwa niat untuk berbuat baik saja sudah mendapat pahala. Ada pahala yang kita dapatkan tetapi tidak kita perbuat. Tidak kita perbuat amalannya, tapi kita dapat pahalanya. Nah, ini luar biasa nih. Nggak jadi kita perbuat, tapi pahalanya kita dapat.
Nah, nanti mungkin sekitaran tentang masalah haji ya. Niat kita haji, kita tidak laksanakan haji tapi dapat pahala haji. Niat umrah, enggak jadi umrah tapi dapat pahala umrah. Niat kurban, enggak jadi kurban tapi dapat pahala kurban. Nah, apa dianya? Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, diterima dari Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Diterima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi ar-rabbih tabaraka wa taala. Rasulullah meriwayatkan, menceritakan diterimanya dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Qala, Nabi berkata, innallaha katabal hasanati wassayiat. Sesungguhnya Allah menuliskan kebaikan-kebaikan dan juga keburukan-keburukan. Semua kebaikan-kebaikan kita Allah catat, Allah tulis. Keburukan-keburukan juga Allah tulis. Summa bayyana dzalika, kemudian Allah menjelaskan, menerangkan yang demikian itu. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Nah, ini dia ya intinya. Siapa yang bercita-cita melakukan sebuah kebaikan, falam ya'malha, tapi dia tidak jadi mengerjakannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Allah akan mencatatkan baginya satu kebaikan yang sempurna. Allah berikan ganjarannya. Kita berniat sesuatu tapi tidak jadi, niat baik. Tadi sudah saya sampaikan. Nih, kalau kita melihat orang berbondong-bondong haji, umrah, nanti juga di bulan haji ada juga orang yang kurban. Sementara kita Allah berikan rezeki yang belum cukup untuk melaksanakan amal itu. Atau demikian juga seperti pagi ini kita berniat dari rumah mau mengikuti kajian, hujan lebat, nggak jadi kita berangkat, atau ada halangan lain. Ternyata Allah berikan pahala yang sempurna. Sempurna pahalanya diberikan 1 kali lipat kebaikan yang kita niatkan tadi. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu azza wa jalla indahu asyra hasanat ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'af. Ketika kita jadi melaksanakan niat yang baik tadi, jadi kita laksanakan, tidak ada halangan. Umrah jadi umpamanya gitu ya, kemudian kurban jadi, atau menghadiri kajian jadi, maka Allah balas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan tak terhingga. Ila ad'af, sampai kepada beberapa kali lipat kasirah, banyak. Jadi enggak terhingga banyaknya. Ini yang disampaikan oleh Nabi. Tapi ada yang satu lagi pahala, mudah kita juga dapat nih, tapi sulit juga kita meniat seperti itu. Dapat pula kita pahala. Apa dianya? Ini dia ya. Dan kemudian enggak kita sangka dapat pahala. Kok bisa gitu dapat pahala? Gini. Dilanjutkan dalam hadis, wa in hamma bisai'atin falam ya'malha. Ada seseorang berniat pula dia melakukan keburukan. Ingin menganiaya atau ingin mencuri. Ini juga rupanya bisa dapat pahala. Mau mencuri atau mau melakukan kejahatan. Ingin pula dia melakukan kejahatan, gitu ya. Tetapi tidak jadi dilaksanakannya. Tadi udah janjian ketemuan di sebuah rumah, ibu-ibu mau ketemuan, mau ngapa? Mau menggosip. Nggak jadi, hujan, nggak jadi gosipnya. Maka bagaimanakah statusnya? Katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Allah memberikan kepada dia satu kebaikan yang sempurna. Allah berikan pahala bagi orang-orang yang berniat melakukan keburukan
tapi tidak jadi dilakukannya. Jadi kalau mau dapat pahala, ya, tapi bukan pula mengajari ini ya. Kalau mau dapat pahala, niatlah buruk gitu ya, enggak anjuran. Kalau berniat buruk, kalau berniat buruk, tiba-tiba enggak jadi dilakukan, maka Allah beri satu pahala kebaikan. Mohon izin saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in hamma biha fa'amilaha, apabila dia bercita-cita melakukannya, kejahatan tadi bercita-cita pula dia melakukannya, fa'amilaha, kemudian dia melakukannya pula, jadi pula dilakukannya kejahatan tadi, katabahallahu sayi'atan wahidatan, Allah mencatat baginya satu keburukan saja, satu kali lipat daripada kejahatannya itu saja, tidak berlipat-lipat ganda pula ganjaran yang diberikan Allah, tapi hanya cukup satu saja. Jadi mudah kali kita rupanya dapat pahala nih Bu. Kalau Allah uji kita umpamanya tak punya kemampuan untuk bersedekah, cukup niat aja. Saya ya Allah, kalau nanti Allah berikan rezeki yang banyak, saya begini ya Allah. Tapi kalau Allah berikan, laksanakan ya. Ya Allah, nanti kalau saya dapat rezeki, jualan saya lancar, ibadah subuh, ceramah subuh, nanti saya bungkuskan ini ya Allah. Udah, walaupun tidak jadi karena nggak ada uangnya, pahala rupanya itu. Berniatlah Bu, bapak-bapak juga berniat. Bukan itu aja, yang lain-lain juga gitu, entah tetangga atau apa gitu, niat aja. Tapi kalau udah ada, laksanakan. Jangan pula nggak dilaksanakan, jampok namanya. Kalau udah jampok, udah dosa juga. Itu adalah kabar gembira bagi kita semuanya ya, tentang keutamaan-keutamaan, pahala-pahala yang akan kita dapatkan untuk kita amalkan bersama. Baik, masuk kita di bulan Dzulhijjah. Apa yang perlu kita laksanakan pada bulan Dzulhijjah ini? Di bulan Dzulhijjah ini terutama ya ibadah haji bagi orang yang sudah mampu, dan kemudian bagi orang yang memang udah ditakdirkan berangkat bisa ya berangkat, yaitu melaksanakan ibadah haji, yang dimana bahwa ibadah haji itu adalah sebuah kewajiban dan pahalanya sangat besar. Ketika nanti wukuf mereka di Arafah, mereka berkumpul di padang Arafah, maka di sana mohon ampunan Allah, maka Allah ampunkan dosa-dosa yang dulu dah dikumpul-kumpul dah banyak, Allah ampunkan ya. Makanya di sana diperbanyak zikir, kumpul di padang Arafah itu, di Arafah itu kumpul berzikir, dengarkan khutbah, berceramah. Rata-rata orang yang wukuf di Arafah itu pasti menangis terseduh-seduh, mengingat dosa, mengingat kesalahan, dan juga tentu harapan kepada Allah keselamatan dunia dan akhirat. Pertanyaan kita adalah, kenapa orang mau berbondong-bondong ke haji itu, ke Mekah itu, Mekah, Madinah? Seperti saat ini kita saksikan di berita-berita itu banyak sekali ditangkap. Ada yang ditangkap, ada yang dibuat di sebuah tempat di Jeddah, di mana-mana ditangkap, ada yang deportasi, ada yang didenda, macam-macam. Bahkan saat ini mau masuk ke dalam Masjidil Haram aja pun itu harus antri panjang di depan pintu apa itu, di pintu Masjidil Haram tuh, karena semua diperiksa. Pertanyaannya kenapa ya? Kenapa orang kok tertarik sekali beribadah itu? Kok bisa? Kok bisa kita juga ingin, yang nggak mampu ingin tuh. Ternyata kalau begitu, kalau kita lihat seperti sekarang ini, berarti tahun-tahun yang lalu itu mungkin sampai walaupun nggak jutaan, mungkin 500 ribuan atau 100 ribuan. Berarti ada orang yang melaksanakan haji tahun-tahun yang lalu itu yang tidak ada izin haji, nggak ada tasrehnya, nggak ada apanya. Mereka menyelundup tuh, masuk lewatlah mana-mana, ada agennya, ada yang pakai agen, ada yang nggak pakai agen.
masuk gunung, masuk sana gitu ya. Kok bisa tertarik gitu? Walaupun ibadah itu menyusahkan. Susah sebenarnya itu. Kenapa susah? Kalau kita dari Indonesia ya biayanya besar. Kemudian perjalanannya jauh, resikonya. Sampai di sana juga seperti itu, panas-panasan, capek-capean, biaya lagi. Apalagi yang tak punya izin, ditangkap lagi, takut lagi, lihat polisi, lari, ya kan tuh. Kenapa gitu? Kok bisa? Nah, itu adalah karena Allah yang menyampaikan kepada Nabi Ibrahim, wa azim fin nasi bil haji ya'tu karijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Dan berserulah wahai Ibrahim, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Ini Allah memerintahkan pada Ibrahim. Ibrahim seru manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Yaitu karijalan, mereka akan datang berjalan kaki. Niscaya mereka akan datang berjalan kaki. Wa ala kulli damirin, dan mengendarai unta yang kurus. Jadi jalan kaki pun kita akan laksanakan kalau bisa kian. Kemudian mengendarai unta yang kurus. Artinya naik becak pun boleh. Naik sepeda dayung pun ada juga, saya lihat berita-beritanya naik sepeda dayung dia ke Mekah. Sampai juga dia ke sana. Ternyata memang Allah yang menakdir, yang menyerukan. Lalu kata Allah, yatina min kulli fajjin amik. Dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Walaupun jauh, Indonesia jauh berapa puluh ribu kilometer tuh dari Indonesia ke Mekah berangkat. Jadi apalagi yang dekat-dekat di sekitaran Mekah itu ya, di sekitaran Arab itu, mereka bisa naik unta, naik unta nggak ada lagi ya, nggak ada lagi kendarai unta ya, naik Honda, naik becak. Pasti mereka akan laksanakan itu. Kita pun saya yakin karena nggak bisa naik bongkinya ini. Kalau bisa naik perahu kita ini, cuman kan nggak bisa. Mau kita itu ada pembukaan pendaftaran. Yuk naik bot bilangnya, lewat Pulau Banyak bilangnya. Oh aku rasa ada yang daftar tuh, ayo kita bilang kan. Saking rindunya kita ya. Tuh haji, bulan haji ini ya. Bulan haji itu dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Lalu kemudian kata Rasul, ini yang perlu menjadi apa kita? Menjadi amalan kita. Kata Nabi, tidak ada hari yang amal saleh lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari 10, daripada 10 Dzulhijjah. 10 hari bulan Dzulhijjah itu adalah amal yang sangat dicintai oleh Allah. Jadi 10 hari, ini 25 Dzulqa'dah, berarti sekitar 5 hari lagi masuk Dzulhijjah, 1 Dzulhijjah. Sampai ke 10 Dzulhijjah, kata Rasulullah, itu adalah amal, segala amalan yang kita lakukan nanti itu amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kata sahabat bertanya, qalu walal jihadu fi sabilillah, ya Rasulullah, apakah mengalahkan jihad di jalan Allah? Jadi amalan yang kita laksanakan nanti 10 hari bulan Dzulhijjah itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sahabat, jadi kalau berjihad bagaimana ya Rasulullah? Artinya mana lebih besar pahalanya? Amalan-amalan kita di 10 hari bulan Dzulhijjah itu atau berjihad, berperang di jalan Allah? Berjihad, kata Nabi, qala walal jihadu, mengalahkan jihad, berperang di jalan Allah, kalah tuh pahalanya itu. Wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi walam yarji' min dalika bisyai', kecuali jihadnya itu dirinya pergi, dibawanya seluruh hartanya,
lalu kemudian dia meninggal dunia, nggak pulang-pulang lagi, sikit pun nggak ada lagi pulang hartanya, dirinya nggak pulang, nah itu baru mengalahkan amalan daripada 10 pertama daripada bulan Zulhijjah. Kecuali perang habiskannya semuanya, itu kata Nabi, kecuali itu. Nah, itu baru mengalahkan amalan-amalan di bulan Zulhijjah, 10 awal bulan Zulhijjah. Maka kalau demikian, maka sunat kita berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Karena tanggal 10 kita sudah hari raya. 10, lalu kemudian 11, 12, 13 hari tasyrik, nggak boleh puasa. Itu saatnya menyembelih kurban, menikmati kurban yang disedekahkan, yang dikurbankan oleh orang-orang yang mampu. Tuh, berpuasa dari tanggal 1. Lalu yang paling besar pahalanya, yang paling besar lagi, ini plus lagi nih. Kapan? Siyamu yaumi Arafah. Ahtasibu 'alallahi ayyukaffiras sanatal lati qablahu was sanatal lati ba'dahu. Puasa pada hari Arafah, maka Allah ampuni dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Jadi 2 tahun. Itu 9 aja tuh, 9. Namanya puasa Arafah. Pada 9 Zulhijjah kita berpuasa Arafah, maka Allah ampunkan dosa kita setahun yang lalu dan setahun kemudian. Kita puasa Arafah di sini seharusnya gitu ya, tapi karena berjauhan, Indonesia dan Arab itu berjauhan, dan kemudian juga kadang-kadang selisih waktu bisa berbeda. Kita puasa Arafah di sini, maka umat Islam yang melaksanakan ibadah haji, mereka juga wukuf di padang Arafah, tepatnya hari Jumat. Tepatnya hari Jumat kita puasa, maka mereka juga wukuf di padang Arafah. Mereka pada hari ini melaksanakan haji akbar, insya Allah pahalanya 70 kali lipat. Dan kemudian mereka akan melaksanakan ibadah Jumat di Arafah sambil khutbah Jumat, kemudian dilanjutkan dengan amalan-amalan yang lain di Arafah sebelum mereka berangkat ke Musdalifah pada malamnya untuk mengambil batu, 70 batu. Untuk hari lebarannya, hari ke-10-nya, mereka akan ke Mina. Dan kemudian sampai di Mina, pada hari itu mereka akan melempar jumrah Aqabah sebanyak 7 batu. Setelah dilempar, itu cerita haji ya. Cerita hajinya begitu. Kita juga, kalau orang-orang di Arafah doanya dikabulkan, kemudian dosa-dosanya diampunkan, kemudian seluruh amalan-amalan mereka Allah terima, insya Allah. Lalu bagaimana dengan kita yang tak berada di Arafah? Kita juga yang di sini juga Allah berikan juga balasan seperti itu pada hari Arafah itu. Apa dianya? Yaitu makanya kita tempa dulu diri kita dari 1 Zulhijjah itu. Kita perbanyak istighfar. Nah, nanti ada keterangan ini, banyak takbir, banyak istighfar. Maka kita berpuasa, istighfar, banyak doa, banyak berselawat. Kita tempa dulu, latihan kita dulu dari 1 Zulhijjah menuju 9 Zulhijjah, menuju Arafah. Ketika di Yaumil Arafah, di hari 9 daripada Zulhijjah, doa-doa kita juga Allah terima. Dosa-dosa kita juga minta ampun kita kepada Allah, Allah ampuni. Menangis juga itu orang-orang yang nanti pada 9 Zulhijjah puasa Arafah, kalau dia betul-betul latihan dari 1 Zulhijjah, 2, 3, 4 sampai seterusnya, insya Allah di hari Arafah pun akan meneteskan air mata, mengenang dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah. Lalu itu pada 9, lalu kemudian
Lanjutkan kepada ma min ayamin a'zamu indallahi wa la habu ilaihi al-amalu fihinna. Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan amal saleh di dalamnya lebih dicintai olehnya daripada hari yang ke-10 pertama Dzulhijjah. Karenanya kata Rasulullah, perbanyak tahlil, takbir dan tahmid di dalamnya. Hadis riwayat Ahmad. Maka dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 sampai hari tasyrik, kita perbanyak takbir. Jadi takbir itu disunatkan bukan hanya pada malam hari raya. Takbir itu juga disunatkan dari tanggal 1. Dari tanggal 1 ya. Perbanyak takbir. Allahu Akbar. Enggak mesti seperti itu juga ya. Enggak mesti juga kita ya di mik-mik di apa-apa kita bertakbir seperti hari raya, enggak. Ya bertakbir itu kan subhanallah, itu kan takbir tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah itu udah subhanallah takbir. Walhamdulillah tahmid. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah tahlil. Allah wallahu akbar takbir. Itu takbir tuh. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di situ dah terkumpul semua. Jadi banyak aja baca-baca itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi kalau kita mau mengikuti daripada sahabat Nabi, wa kana Ibnu Umar, adalah Ibnu Umar dan Abu Hurairah senantiasa keluar ke pasar-pasar pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Mereka bertakbir dan orang-orang pun ikut bertakbir karena mendengar takbir dari mereka berdua. Kalau Ibnu Umar, Abu Hurairah, mereka keluar itu ke pasar-pasar, ke pekan. Pergi mereka ke pasar-pasar, pada hari ke-10 itu mereka bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Oh, Sayyidina Ibnu Umar, Abu Hurairah, lalu kemudian diikutilah orang-orang yang berada di pasar itu bertakbir. Nah, tapi kalau kita sini nggak biasa gitu, begitu nanti kita ya udah lama gitu, bilang orang pula kan, pikirnya pula kita udah sakit. Nah, padahal pahalanya dianjurkan itu. Udah sakit tengok Ustadz tuh, bilang tetangga saya pula nanti kalau gitu saya kan. Nah, datang nanti Mas Pen mana dia? Gimana Ustadz tuh bilangnya sama Bang Denan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, lalu kemudian ada lagi pahala yang lain. Apa itu? Puasa hari Tarwiyah dapat menghapus dosa setahun. Puasa hari Arafah dapat menghapus dosa 2 tahun. Di delapannya kita puasa. Bagi yang nggak puasa dari 1 ya. 8 Dzulhijjah, nanti lihat ada kalender. 8 Dzulhijjah kita berpuasa. Kemudian 9 Dzulhijjah kita berpuasa. Kalau 8 Dzulhijjah itu pahalanya diampuni dosa 1 tahun. Nah, jadi dosa 1 tahun diampuni. Kalau besoknya di Arafah itu dosa 2 tahun diampuni. Nah, hadisnya adalah riwayat daripada Abu Syekh Isfahani dan Ibnu Najar. Kita lanjutkan. Kemudian apalagi yang disunatkan? Kurban. Nah, ini ya. Setelah pada hari raya Idul Adha disunatkan kita dulu bersolat hari raya. Solat hari raya Idul Adha. Pada malamnya kita bertakbir tadi, biasa itu, bertakbir, solat tasbih. Solat tasbih kita setelah solat Isya, solat tasbih. Dipimpin oleh Pak Imam, ya hadir ya. Malam hari raya kita hadir melaksanakan sholat tasbih, besar pahalanya. Lalu kemudian sholat tasbih kapan-kapan boleh, bukan hanya hari raya, cuman biasa begitu dibuat. Lalu kemudian di pagi harinya kita berkemas,
berkemas, mulai mandi, sunat mandi hari raya. Lalu kemudian memakai minyak wangi, memakai pakaian putih, memakai pakaian yang bersih, baru, kalau ada baru cuci dulu ya. Cuci dulu baru pakai. Lalu kemudian pergilah kita ke masjid. Pergi ke masjid, lihat jalan. Nih, kalau kita mau sholat jamaah nggak perlu lihat-lihat jalan. Di mana jalan biasa lewati aja. Tapi kalau hari raya beda. Kalau hari raya lihat jalan. Untuk apa lihat jalan? Agar besar pahalanya. Mau berangkat kita lewat ini, kalau kami dari sana ya, lewat sini, pulangnya jangan lewat situ. Itu pahalanya, berpahala kita. Berangkat kita dari jalan ini, pulang lewat jalan. Ya carilah jalan lain, entah lewat Tunas Harapan, keliling, atau kemana, cari jalan lain. Itu pahala. Jangan buru-buru pulang, langsung lewat dari pulang piginya tadi lewat ini, pulangnya juga lewat situ, jangan. Tapi jangan dipaksa juga, ini sunat. Nanti gara-gara gitu, oh Ustaz, jadi kalau gitu saya apa aja lah dari sana, ya, sampai masjid. Siap soleh raya, blok 7 ya Ustaz, langsung lipat kajang, langsung balik ke Rimo, boleh? Wah, terlalu juga itu. Jauh banget. Nanti lama pula sampai ke rumahnya. Enggak gitu konsepnya. Cari jalan dekat tapi jalan lain. Tapi tak wajib. Sunnah. Selop tinggal sana kan? Ya selop tinggal sana. Ya enggak, ambil selop dulu. Baru putar dulu ke Rimo. Blok 6 baru balik sini. Sunat. Apalagi sunat hari raya itu sunat, jangan makan dulu, puasa dulu. Itu di lebaran haji. Kalau lebaran Idul Fitri makan dulu. Kalau di lebaran haji itu jangan makan dulu. Siap lebaran haji, makanya itu dianjurkan khutbahnya tidak terlalu lama memang kan. Ini pun nanti kita buat khutbahnya nggak lama-lama, insya Allah. Walaupun kabar-kabar ku dengar kurbannya hari Sabtu ya. Sabtu jadi. Sabtu, tapi belum disampaikan ya. Karena ini hari Jumat pula, apanya kan? Hari Jumat kita hari raya Harkil ini. Luar biasa, 2 kali kita khutbah satu hari. Khutbah kita paginya khutbah hari raya, khutbah juga kita di siangnya Jumat. Ini bagaimana ini statusnya ini? Ini debat juga ini. Beda pendapat juga nih. Beda, ada 2 pendapat nih. Katanya, ada sebagian pendapat, tapi ini lemah nih. Pendapat mengatakan kalau sudah khutbah hari raya, maka zuhur diberikan rukhsah untuk tidak khutbah lagi. Jadi zuhur raja. Zuhur raja. Itu rukhsah. Ini harus saya jelaskan dulu, nanti berdebat lagi kan. Apa yang dimaksud dengan rukhsah ini? Rukhsah ini orang yang punya halangan. Jadi umpamanya rumahnya jauh, berkilo-kilo. Untuk melaksanakan Jumat ini ada umpamanya jalan kaki dia entah 5 kilo, 5 kilo sih bisa ya. Ya taruhlah 10 kilo, jalan kaki dia 10 kilo. Paginya 10 kilo ke masjid, balik lagi udah 20 kilo jalan kaki. Baru dia pulang ke rumah udah jam 10. Bentar lagi harus cepat-cepat juga dia berangkat ke masjid untuk sholat Jumat. Nah ini diberikan rukhsah seperti ini. Atau ketika ini ada juga umpamanya ya, karena kan nggak tahu juga sebagian karena pengen dia makan daging kurban, ya bisa saja juga darurat. Kayak mana itu? Habis sholat hari raya potong kurbannya, udah potong, rupa-rupanya masih geletak situ. Jumat dah datang, ada jagalah sebagian kan, nggak mungkin ditinggal. Kalau ditinggal ya habislah nanti. Maka ini mungkin juga ini. Saya pun tidak berani juga mengatakan iya, tapi rukhsahnya yang di situ mungkin ya. Bukan boro-boro, nggak ada halangan, nggak ada apapun halangannya. Tiba-tiba tadi udahnya sholat Jumat, sholat hari raya Jumat ini, nggak usah lagi kita sholat Jumat. Adanya rukhsah, ada ulama yang mengatakan, nah ini enggak. Kalaupun ada yang berpaham begitu ya silahkan ya. Nggak juga kita apa. Karena kenapa? Karena sholat hari raya hukumnya sunat. Walaupun ada bagian masyarakat menganggap itu wajib. Kenapa? Karena dia 2 kalinya cuman dia sholat setahun. Makanya wajib bagi dia. Sholat hari raya Idul Fitri, sholat raya Idul Adha. Begitu dia tak dibanguni sholat hari raya, marah dia.
tertidur dia nggak terbanguni, tiba-tiba bangun dia udah siap hari raya, ya marah dia sama istrinya atau sama siapa lah, kenapa nggak kau bangun aku sholat raya, bahaya aku nih, marah dia. Sholat subuh nggak dia bangun, nggak dia marah, itu wajib. Sholat Jumat pun nggak dia marah, nggak dibangun, ya, gitu ya. Jadi yang wajib sunatnya sholat Jumat, sholat sunat marah dia, sholat wajib nggak dia marah. Terbalik ada juga gitu, tapi nggak di sini, jauh di luar negeri, luar negeri lagi, jauh lagi. Lalu apalagi kurban tadi, ini dia orang yang tidak punya kemampuan untuk berkurban jangan bersedih. Nggak bersedih pula dia, aku nggak mampu nih, harap gimana nih, ingin pahala, jangan bersedih. Udah saya sampaikan tadi, niat aja sudah dapat pahala. Jadi kalau kita pikir-pikir, lebih beruntung pula orang miskin ya. Ya, ini bukan apa, tapi beruntung. Kenapa? Niatnya aja dia udah dapat pahala. Yuk, kita udah, enggak kita ya, ada sebagian umat Islam tuh harus belilah kambing, harus beli kambing lah, cari kambing, ngurus lagi, dipotong lagi, kan capek tuh. Pahalanya dapat 1 kurban kan? Atau ya kalau dilihat tadi dari hadisnya 10 kali lipat atau 700 kali lipat lah. Orang yang tak berkurban karena tak mampu tapi ada niatnya, dikasih pula dia apa? Dikasih pula pahala kurban, dapat pula dia daging kurban, diantari lagi daging kurban, dapat pahala kurban. Nah ini dia, itulah hebatnya niat itu. Niat aja udah dapat pahala tuh. Nggak usah bersedih. Kurban yang dipotong oleh orang-orang kaya itu diberikan kepada orang-orang yang tak mampu. Tapi keistimewaan korban beda dengan zakat. Kurban boleh diberikan kepada tetangga-tetangga yang kaya. Jadi biasanya itu dibagi 3. Jadi dibagi 3, 1/3 bagi yang berkurban, kemudian 2/3 itu disedekahkan. Boleh orang kaya menerima. Jadi walaupun kita kaya ya terima aja, itu adalah sedekah. Bagaimana pula ada orang kafir di tetangga kita atau orang kita kenal kafir kayak mana? Kalau dalam kitab ini nggak boleh, kecuali mungkin dia apa? Dalam kitab apa? Biasa aja, kitab Sabilal Muhtadin. Itu nggak boleh diberikan kepada orang kafir. Memang ada sini pengecualian juga. Jadi kafir jimmi. Jadi kita buat aja lah. Kalau dia kafir jimmi ini patuh dia sama peraturan Islam, ikutinya kita, adat istiadat kita, ikutinya, nggak melanggar dan sebagainya. Apalagi kita harapkan dia untuk bisa masuk Islam. Nah ini ada yang membolehkan, silahkan. Tapi kalau selalunya di rumahnya dia merayakan dia tetangga kita, tapi dia terus saja menggaduh, bau asap, pembakaran bulu-bulu apa itu, kemudian kadang memusik-musik dia, kadang dia bernyanyi-nyanyi, itu nggak usah, itu apa itu? Berarti dia nggak mengikuti peraturan di kampung itu, nggak ikutinya, gitu ya. Itu hanya sekilas tentang kurban. Jadi ya tentu kita serahkanlah kepada orang-orang yang bekerja nanti dalam melaksanakan kurban itu, bagaimana sebaik-baiknya. Ini anjuran kurban ini banyak nih. Inna atainakal kausar. Kata Allah, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Allah berikan nikmat yang banyak, maka kita dengan nikmat yang banyak itulah fasalli li rabbika wanhar, maka sholatlah sholat hari raya karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ini anjuran nih, berkurban nih. Makanya kurban nih ada yang mengatakan wajib tiap tahun, ada yang mengatakan sunnah muakkad ya, sunat muakkad. Jadi berat memang kadang-kadang. Banyaknya nih gitu ya. Kadang-kadang terpikir kita, ya banyak juga itu ya, sekian. Jadi terpikir kita, itulah ujian namanya. Mampu nggak kita itu melawan itu? Kalau mampu melawan itu, insya Allah Allah beri ganjaran, tidak akan disia-siakan. Sama kayak orang ini, orang haji, orang umrah,
gitu, Allah balas langsung, rezeki itu bertambah, bukan berkurang. Berkurban pun gitu tuh, berkurban, kasih kita berkurban sekian juta, nanti Allah ganti berlipat-lipat ganda insyaallah. Kita tidak mengharap itu, tapi itu yang Allah berikan. Lalu kemudian kapan dipotong apa ini? Kurban nih dipotong adalah pada setelah selesai sholat hari raya Idul Adha. Selesai sholat potong. Makruh memotongnya pada malam hari, jangan malam hari. Kalau nggak sempat hari itu hari tasyrik. Jadi hari Jumat kita hari raya, berarti hari Sabtu boleh, hari Ahad, hari Senin masih boleh, tapi jangan di malam hari ya. Lalu kemudian kata Nabi, man kana lahu sa'atun walam yudahhi fala yaqribanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi dia tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami, kata Nabi. Kalau dia sanggup, ada rezekinya, nggak mau dia berkurban. Nah, dalam hadis ini dijelaskan, ini riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, jangan dia dekati tempat sholat kami. Nah, itu nggak usah saya jelaskan karena berat kali mungkin ya, bagi saya, bagi kita juga mungkin berat. Apa itu tujuan daripada kurban itu? Ini dia besarnya pahala kurban itu apa itu? Nih, di dalam keutamaan di dalam surah Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Nggak sampai kepada Allah darahnya itu. Jadi darah bukan kita anggap dagingnya atau darahnya itu sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai itu apa? Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Orang-orang yang mau begini nih pasti orang bertakwa nih. Sama kayak haji tadi itu. Mau dia dideportasi, didenda, disepak, dipenjara, di apa. Coba bayangkan tuh. Mau dia berangkat. Walaupun begitu mau, capek mau. Tinggal anak, tinggal istri, tinggal harta, mau. Kenapa? Karena takwa. Itulah keikhlasan kita kepada Allah itu. Sama juga kurban. Kenapa dia mau berkurban tuh tiap tahun? Padahal kita lihat kemampuannya enggaknya apa? Enggaknya terlalu kali, biasa-biasa. Tapi mau dia. Kenapa? Takwa. Takwanya kepada Allah. Takut dia. Merendah dia kepada Allah. Lalu itu masalah kurban. Lalu kemudian yang terakhir pada bulan Zulhijjah itu, jangan lupa Zulhijjah itu adalah bulan terakhir daripada bilangan-bilangan daripada bulan Hijriyah. Kalau bulan apa? Bulan 12 tuh, bulan 12 terakhir. Jangan lupa di akhir tahun daripada Zulhijjah nanti menjelang Muharram, kita kan Muharram tahun baru kita. Nah, jadi kita berdoa itu, doa akhir tahun, jangan lupa. Apa doanya yang dianjurkan oleh para ulama? Allahumma ma'amiltu min amali fi hadis sanati ma nahaitani anhu walam atub minhu. Aku pun gak hafal juga nih. Nanti kalau mau bisa lah diambil nih. Artinya, Tuhanku, aku minta ampun atas perbuatanku di tahun ini yang termasuk kau larang sementara aku belum sempat bertobat. Perbuatanku yang kau maklumi karena kemurahanmu sementara kau mampu menyiksaku. Kita mengaku kepada Allah bahwa kita banyak dosa belum bertaubat. Atau ada dosa kita tapi diampuni Allah karena kemurahannya, karena kemurahanmu ya Allah, diampuni oleh Allah ya. Dan perbuatan dosa yang kau perintahkan untuk tobat sementara aku menerjangnya, yang berarti mendurhakaimu. Tapi belum juga kita tobat-tobat. Begitu kita melakukan kejahatan, enggaknya kita istighfar. Begitu kita lakukan dosa, salah lihat, salah dengar, langsung istighfar. Enggak, kita istighfar lah. Salah dengar, begitu kita salah dengar, astagfirullahaladzim. Salah lihat, astagfirullahaladzim. Salah langkah, astagfirullahaladzim. Salah mulut, pas pula mulut kita berbicara agak kasar, astagfirullahaladzim. Pas pula kita membentak suami, saking emosinya kita, suatu saat istri ya, membentak suami pula dia. Ya udah, begitu bentak langsung astagfirullahaladzim, langsung minta maaf. Ternyata enggak juga minta maaf dia. Nah, ini maka doa akhir tahun.
Mungkin ada juga istri sampai hari ini, Lebaran kemarin nggak ada aja minta maaf pada suaminya. Minta maaf dia lo-loan, main-main. Padahal itu kesempatan dia untuk diampuni dosa durhaka kepada suami. Tapi main-main dia, nggak serius. Seharusnya kan duduk tuh. Kayak mana seriusnya? Duduk, kemudian datangi suami, berpakaian bersih, wangi, kemudian datangi. Betul-betul lah minta maaf. Maafkan salahku selama ini, atau Mas atau Kang atau apa ya, harus gitunya, jangan asal-asalan. Seriuslah, pulang dari sholat. Nah, ini juga gitu nih, sholat hari raya nih, pulang dari sholat, datangilah suami, minta maaf. Kalau enggak ridho suami, enggak masuk surga lah ibu-ibu nih. Payah, enggak nakut-nakuti saya, tapi gitulah kata Nabi. Lalu doa, nanti doanya cari sendiri ya, doa akhir tahun. Jadi saya rasa itulah pertemuan kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Enggak ada, udah terlalu siang ya, udah terbit matahari. Baik, jadi mudah-mudahan amal ibadah kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berniat kita, ini tadi ya, niat terus, niat pada tanggal 1 Hijriah, pada tanggal 1 Zulhijjah puasa, niat, enggak jadi dia puasa, dapat pahala puasa, udah dapat kita gitu ya. Itu anjuran saya kalau mau dapat pahala. Tapi saya tidak anjurkan nanti kita curi berondolan lalu gagalkan biar dapat pahala, itu enggak saya anjurkan. Atau mau ngapa pula dia, ayo kita gini-gini, dosa kalau nggak jadi pahala. Tapi bukan itu maksud saya, nggak saya anjurkan itu. Niat-niat pula anti jahat, kalau langsung pula dilaksanakan dapat pula saya dosanya, bahayaku. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, mohon ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mohon juga kepada Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita. Semua amalan-amalan yang disebutkan tadi, semoga semua bisa kita laksanakan. Ini satu lagi, menggelitik juga saya nih. Ada seorang ulama yang saya lihat ceramahnya, ini menggelitik saya nih. Betul juga itu ya. Jadi kita udah orang yang sudah ibadah haji, niat haji lagi katanya. Kenapa niat haji? Kan haji itu ada 3 macam katanya. Ada haji tamattu, ada haji kiran, ada haji ifrat. Niat 3-tiganya sama Allah, minta sama Allah supaya 3-tiganya ini bisa dilaksanakan. Kalau bapak-bapak kemarin kan salah satu itu, mungkin aja haji kiran, mungkin saja ibu-ibu bapak-bapak kemarin haji tamattu, mungkin saja haji ifrat. Jadi mohon pada Allah supaya 3-tiganya ini dapat dilaksanakan selama hidup. Kalau Allah menakdirkan nggak akan payah-payah. Jadi kalau kita yang berusaha, Allah nggak takdirkan, nggak dapat. Jadi demikian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar ya rabbal alamin. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa sir rizqana wa il khairi qaribna wa nishri ab'idana wa qadi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya rabbal alamin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna ya Allah min ahlil haji wal umrah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Demikian Bapak dan Ibu, lebih dan kurang mohon diberikan kemaafan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bluetooth mode. Power off.